Berjumpa kembali dengan saya Ahmadi, saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Klaten. Saya bekerja di instansi SD Negeri 1 Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Waloyo SPD. Beliau itu bekerja di SD Negeri 1 Kendalsari, mengajar guru kelas 3. Bagaimana kabarnya Pak Waloyo hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ahmadi. Ya, alhamdulillah hari ini kita semua baik ya Bapak. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi yang pasti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Ya, terima kasih. Adapun tujuan supervisi di kelas itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas? Agar Bapak itu percaya diri, sehingga Bapak itu mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, tentang tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira nih Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bapak pada waktu pembelajaran di kelas? Ya, terima kasih dari Pak Ahmadi. Saya akan menjawab yang sudah saya lakukan. Saya sebagai guru kelas 3 di SD Negeri 1 Kendalsari, Kecamatan Kemalang. Tujuan belajar yang ingin saya capai ada 4. Yang pertama, dengan mengamati gambar siswa dapat menemukan kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan mengamati gambar siswa dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh dari guru, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan keterampilan. Yang keempat, dengan mengamati contoh dari guru, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian benar-benar. Begitu Pak Ahmadi yang saya sampaikan. Nah itu ya Pak, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada waktu pembelajaran. Betul, Pak. Pertanyaan yang kedua ini Pak, tentang area pengembangan yang akan Bapak capai. Nah berarti apa tuh area pengembangan yang ingin Bapak capai pada pembelajaran di kelas Bapak? Ya, area pengembangan yang hendak saya capai ada 2 Pak. Yang pertama tentang pengetahuan, kedua tentang keterampilan. Yang pertama tentang pengetahuan yaitu memahami tahapan pertumbuhan pada makhluk hidup pada sebuah teks bacaan, memahami tahapan metamorfosis pada makhluk hidup pada sebuah bacaan, memahami konsep dasar perkalian sebagai penjumlahan berulang, memahami penyelesaian perkalian dengan cara bersusun ke bawah. Lalu yang kedua tentang keterampilan yaitu menceritakan tahapan pertumbuhan pada makhluk hidup yang terdapat pada sebuah teks bacaan dengan kalimat sendiri, menceritakan tahapan metamorfosis pada makhluk hidup pada sebuah bacaan, menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tentang perkalian. Begitu Pak. Ya, berarti area pengembangan yang Bapak hendak capai yaitu tentang yang pertama pengetahuan, yang kedua itu tentang keterampilan. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar Pak ini bagaimana rancangan pembelajaran di kelas dari segi strategi jalannya, model pembelajarannya ataupun dari pembelajarannya. Ya, baik Pak. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdenominasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasi pembelajaran sosial emosional. Nah, saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa itu. Untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran
problem solving ya, atau pemecahan masalah, yaitu penggunaan metode dalam kegiatan belajar dengan jalan melatih anak menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah perorangan maupun kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama, dan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, juga penugasan. Jadi rencana yang Bapak terapkan di kelas untuk strategi pembelajarannya dengan pembelajaran berdiferensi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk pembelajarannya atau model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran problem solving. Betul, atau pemecahan masalah ya Pak? Ya betul. Ya. Metode yang digunakan itu metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan Bapak sewaktu pembelajaran di dalam kelas Pak? Ya. Media yang saya gunakan akan menggunakan beragam contoh: teks, hasil observasi, LKPD, lembar kerja peta didik, salin di PowerPoint, dan juga laptop tentunya. Juga ada sound, ada LCD, proyektor atau layar untuk menambah itu supaya anak-anak senang pembelajaran itu Pak. Ya berarti sangat lengkap ya Pak. Media pembelajarannya yang akan ditayangkan di kelas. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa Pak? Ya, ini kebetulan saya kelas 3, ada jadwal hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di kelas 3 di jam pertama Pak. Baik, nanti hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 jam pertama Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini di kelas 3. Betul, saya akan datang Pak di kelas Bapak untuk mensupervisi kelas dan melihat juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Ya siap, terima kasih. Nah, setelah Bapak melaksanakan observasi di kelas, kita adakan percakapan lagi ya Pak, percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Sebelum kita akhiri percakapan praobservasi kali ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan pada percakapan kali ini Pak? Ya. Mungkin saya dapat gambaran tentang model metode media yang akan saya gunakan nanti, itu sudah dipersiapkan secara matang dari percakapan ini saya lakukan saat ini Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan sudah mau berbincang-bincang Pak di praobservasi kali ini. Selamat dan sampai bertemu di observasi di kelas nanti hari Sabtu depan Pak. Ya, terima kasih. Besok berjumpa dengan saya guru kelas 3 Desa Gunadari. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian percakapan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di observasi dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Anak-anak harus rajin rajin masuk satu. Nah, supaya pelajarannya tidak tertinggal. Nah, sebelum belajar dimulai, tuan kelasnya pimpin doa, maju dan menyiapkan.
Judulnya betul sekali. Ciptaan siapa? Siapa? Siapa yang tahu? BR, betul. BR siapa? Betul sekali, BR Supraman. Siapa yang berani maju mimpin dan desain? Terus aja Amel maju. Posisi siap. Indonesia tanah airku, tanah marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, dua hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya kalah jiwanya, kalah badannya untuk Indonesia Raya. Dua Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dua Indonesia Raya. Jalan. Tadi sudah ngapus semuanya? Halaman? Bunga udah disiram? Kenapa kok disiram? Supaya apa bunganya? Supaya tidak layu. Kenapa kok halaman lantai dibisiram? Siapa bersabit? Sehat dong. Karena sehat itu mahal harganya. Makanya jaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Nah itu ya. Tadi sebelum masuk tujuh anak-anak udah baca disuruh baca? Siapa masih baca? Maju. Senang baca. Betul sekali. Sebelum jam 7 juga sudah hafal di halaman? Tadi yang berikan nasihat sarapan pagi, nasihat siapa? Pak Guru siapa? Pak Maroyo. Betul sekali ya. Jadi anak-anak pembiasaan seperti itu tiap hari dilaksanakan supaya kita tetap disiplin, maju. Nek maju anak-anak pinter-pinter, bagus-bagus, cantik-cantik. Nah, paham ya? Nah, untuk itu ya pada pembelajaran di pagi hari ini hari Sabtu tanggal 15 ya anak-anak ya supaya tahu memahami tentang perkembangbiakan ya anak-anak di rumah punya ayam tidak? Punya. Buat tandanya di depan loh dia belakang rumah. Oh buat tanda di belakang rumah supaya apa toh? Supaya kotorannya tidak bau. Karena kotoran ayam itu bau toh, makanya buat di belakang. Ya, buat pandang Pak Keseng di pagar biar ayamnya hangat, tidak masuk angin, biar tidak kehujanan. Nah, saya melihara ayam di belakang rumah. Ayamnya bertelur. Lalu ibu di belakang rumah bawa plastik kresek. Mau ngambil apa? Bukan ngambil kotoran. Bukan ngambil telur. Buat apa ngambil telur? Mau dimasak buat apa? Buat lauk. Telurnya ibu yang ayam satu bertelur 5, diambil semua wadah kresek. Yang satu ayamnya diambil 5. Lalu berarti masing-masing satu kantong plastik berapa? Satu kantong isinya 5. Satu ini 5. Jadi sebenarnya berapa? 5 tambah 5 10. Atau 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, untuk itu ya ini pelajaran nanti. Nah, sekarang anak-anak melihat video yang ditayangkan di papan di layar. Anak-anak memahami, melihat, menulis, siapkan pulpennya, siapkan bukunya, ditulis yang penting-penting. Nanti bisa buat paparan, buat pertanyaan, buat gambaran apa tuh yang ada di buku. Boleh, Pak Guru itu ayamnya warna hitam, warna putih, ayam bagus.
telurnya 10 boleh, ngomong boleh ya, tapi bicara dalam belajar. Bapak-bapak itu. Ayam adalah hewan unggas yang bernafas dengan paru, memiliki paru dan bulu ekor panjang dan menjuntai, mempunyai jejer yang bulu ekor lebih pendek dari ayam jantan. Jenis-jenis ayam ayam jenis ras yang memiliki produktivitas tinggi dalam produksi daging ayam. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Begitu juga dengan hewan yang Jelas gambarnya, Dek? tinggi. Jelas sekali. Biasa jelas ya. Semoga pagi ini listriknya lancar. Tidak ulangan. Kemudian ayam menikahi telur selama Bapak telur yang mana? Siapa yang mau memaparkan? Weng. Fendi, apa nih? Yang udah ditulis. Apa? Tanya apa paparan? Ayam adalah hewan unggas bernapas dengan paru-paru. Betul sekali. Ayam itu ya udah hewan unggas. Bernapas dengan paru. Bernapasnya bukan. Sama seperti kita manusia. Bernapas dengan paru. Beda dengan ikan. Bernapas dengan insan. Kalau napasnya ada berapa? Ada paru-paru. Ada kulit. Ada insan. Ada selangit. Nah, kalau manusia paru-paru kita ya. Nah, betul sekali. Apa siapa lagi? Coba ya dari sini. Apa? Ayam memiliki dua kaki itu apa tuh? Jalan. Gue jalan kalau ceker-ceker. Nek cari makan ceker-ceker. Gulei semut, gulei ular, gulei yo cacing. Nah, ceker-ceker betul. Apalagi? Ini apa sini? Apa nih? Paruhnya apa kalian? Paruh itu cucuk. Nek manusia memiliki mulut buat makan. Nek ayam cucuk, gonucu jagung. Utuh gonucu menir atau sentra. Cucuk. Ada lagi? Apa? Nah. Ayam memiliki bulu. Bulu itu apa toh? Bulu. Bulunya halus. Ada makanya bulunya? Buat apa, Mel? Moceknya apa toh? Sulap. Buat apa toh sulap ini? Bersihin apa? Debu, meja, kursi, jendela dibersihkan pakai sulap atau kemoceng. Selain kemoceng, nah, bubu ayam, bubu apa? Hiasan, bubu dekoratif, ditempel ke hiasan. Bagus sekali. Di rumah punya? Bisa buat? Pernah buat atau kemarin dekoratif? Kemarin pernah juga, boleh buat hiasan. Masih ada lagi Pak sini? Apa deh? Berbagai cara bertelur. Ayam ini bertelur. Loh. Nah ayam nggak pernah nih, neng tarang. Tuh neng tarangannya gawe apa? Suka apa? Ya. Damen atau lumpur. Ayam tuh neng tarangan. Terus gendok, lewat mana? Neng gendok kita. Pandat, bubur. Bocor Jawa silet. Telur. Nah,
betul sekali. Jenis kayu ada yang betul. Gawannya menggok. Bedino menggok. Dijual telure, dijual pasar. Apalagi manunggalan dari telurnya, maka dijual telure, dijual lauk, digoreng atau dijual pasar. Uangnya buat beli beras, beli bensin, beli pulsa, beli buku. Nah, apalagi ada nggak? Apa? Dagingnya buat apa? Tadi nggak apa. Jenis ayam pedaging. Sudah dilihat namanya? Ya, coba. Ya, LKPD diskusi lembaga kerja, ya, peserta didik. Ada gambar perkembangbiakan ayam atau pertumbuhan ayam. Ya, coba tanggal, tulis tanggal berapa sekarang? Betul sekali 14 apa bulannya? 10 atau bulan Oktober tahun 2023, betul sekali. Harus apa tanggal ya? Anak sekolah kok ditanya kakek, kali tanggal berapa sekarang? Enggak tahu mbak. Orang bulan apa lo ya? Harus apa tanggal? Sekarang tanggal 14 mbak. Mau apa mbak? Mau masuk listrik. Nomor 3 yang mana? Nomor 4 yang mana? Hari keberapa? Yo, bukan badan. Bukan badan. Atau sini. Wah, kaya-kayaan. Kaya-kayaan. Kaya-kayaan apa? Jawaban. Nih, coba. Ini gambar tahapan perbandingan ayam. Tuh, lihat. Sing nomor 1 apa? Nomor 2 apa? 3 apa? 4 apa? Terus hari berapa? Sudah selesai? Sudah selesai? Siapa yang selesai duluan maju? Waduh, kelompok pending kelompok berapa nih? Kelompok 1 maju. Dipaparkan di depan. Lainnya menanggapi paparan dari pending. Nama-nama kelompok diskusi Dendi. Siapa Khalid? Ada lagi? Buat ayam. Telur. Hari ke-0. Telur menetas. Hari ke-20 tahun. 21. Anak wayang. Hari ke-50. Ayam dewasa. Ibadah terus. Enggak, yang dipaparkan Pendi ada kekurangan tidak? Tidak betul? Nah, sudah betul. Perkembangan yang dipaparkan Pendi nomor 1 tadi apa? Ini telur. Nomor 2? Anak ayam. Pendi, siapa yang kok? Siapa di belakang salah? Ini telur. Menetas. Betul. Yang ketiga? Ayam. Betul. Satu. Tambah 1. Apa ini? Tambah 1. 1. 1 tambah 1. Tambah 1. Tambah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi percakapan pasca observasi bersama saya Ahmadi, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri 1 Kendalsari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Saya masih ditemani Bapak Waloyo SPD sebagai guru yang telah diobservasi supervisi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023. Saya juga ditemani oleh Ibu Nineng selaku pengajar praktek CGP Angkatan 8. Assalamualaikum Ibu Nineng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Waloyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan sehat? Alhamdulillah Sehat ya, Pak, ya? semuanya. Alhamdulillah kalau sehat. Baik, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Bapak Waloyo lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses
pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama Pak, ini bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung pada saat di kelas Bapak? Ya, perasaan saya senang, juga agak gemetar karena pertama kali dilihat sama dosen guru pamong, tapi ya alhamdulillah saya laksanakan dengan baik. Semua itu karena tugas dan kewajiban saya sebagai guru pada waktu saya PPL, PPG dalam jabatan tahun ini Pak. Sambil berjalan, alhamdulillah ya dengan dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya Pak, berjalan dengan baik. Kemudian ini Pak, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, dalam pembelajaran, kemudian langkah-langkahnya atau tahapan dalam pembelajaran apa yang sudah lakukan atau apa yang sudah dilakukan oleh Bapak. Untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk anak pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa memahami tahapan pertumbuhan pada makhluk hidup pada sebuah teks bacaan, sedangkan untuk keterampilan siswa mampu bercerita tahapan pertumbuhan pada makhluk hidup yang terdapat pada sebuah teks bacaan dengan kajian sendiri, begitu Bapak. Baik, jadi area pengembangan yang dilakukan Bapak itu pada area pengetahuan dan juga area keterampilan ya Pak ya? Iya Pak. Nah sekarang menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan Bapak tadi? Ya. Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun ada kekurangan itu hal biasa karena ya manusia ya, tapi kekurangan itu akan saya perbaiki sebaik mungkin Pak yang akan ke depan. Berarti yang sudah dilakukan Bapak tadi itu sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan ya Pak ya? Ya, karena kita manusia. Baik, kalau sudah berjalan, sekarang menurut Bapak apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya. Bahwa kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ternyata juga mungkin dialami guru-guru yang lain juga Pak. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut, artinya siswa tersebut kurang aktif dalam pembelajaran. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Iya, betul Pak. Mungkin hanya mengandalkan temannya saja ya Pak. Nurun. Ya, nirun ya seperti itu. Iya. Sekarang Pak, kira-kira ini Pak, mengapa itu bisa terjadi Pak? Ya, mungkin dalam bagian kelompok diskusi kemarin itu jumlah siswa saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya akan kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada gaya yang belajarnya itu visual, sehingga anak akan merasa nyaman. Ya, saya sesuaikan dengan kekurangan anak itu. Misalkan anak yang pandai digabungkan anak yang kurang pandai, jadi ada pilah-pilahnya, tidak pandai semua tapi digabungkan, ada yang pandai ada yang tidak gitu Pak. Baik, berarti itu adalah rancangan ke depan ya Pak, untuk menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Ya, supaya besok pembelajaran bisa maksimal. Ya, dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan gaya belajar auditori, ataupun gaya belajar kinestetik. Ya Pak, seperti itu ya Pak ya. Ya. Terus di sini karena Bapak tadi sudah istilahnya menyampaikan rancangannya,
Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi. Betul. Nanti diwatang apa tuh, Pak? Nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu dapat terrealisasi dan memberikan proses belajar yang lebih baik lagi, Pak, dibandingkan yang kemarin Bapak laksanakan. Sekarang atau besok itu lebih baik dengan pembelajaran yang kemarin. Tetapi nanti saya tunggu lagi ya, Pak ya, cerita-ceritanya dari Bapak gimana, apakah bisa terrealisasi atau tidak. Kira-kira ini, Pak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin waktu yang tepatnya belum saya tentukan, tapi akan saya, insya Allah saya lakukan secepatnya, karena supaya nanti anak juga dalam belajar itu semangat setelah belajar sama mengikuti pelajaran, supaya anak-anak nanti dalam menyerap ilmu dari saya bisa semaksimal mungkin, Pak. Iya, Pak. Mungkin kalau sekarang kan waktunya sudah mepet ya, Pak. Apalagi panjenengan berada pada posisi PPG dalam jabatan. Terus mungkin bisa jadi panjenengan akan merealisasikannya bulan depan. Karena kalau saat ini tidak memungkinkan, yang pasti. Ya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan secepatnya direalisasikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Nining selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap jalannya percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasinya di kelas. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Pak Walu ya. Ini tadi sudah berjalan bagus. Namun ada beberapa hal mungkin yang agak ketinggalan. Jadi di sini Pak Ahmadi menyampaikan tujuan dari pasca observasi ini apa sih maksudnya? Kemarin ada pra observasi, ada observasi, dan sekarang pasca observasi. Di sini sebelum melakukan coaching pasca observasi itu Nina menyampaikan dulu tujuan dari pasca observasi ini apa sih? Oh, yaitu meningkatkan mutu guru besok kedepannya, menganalisis aktivitas guru dalam kesulitan mengajar. Baik, begitulah percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nining, kepada Pak Waluyo, dan saya akhiri percakapan pasca observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.